Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama biologi. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk kelas 12 ini kita akan awali dengan bab pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Coba kalian amati untuk gambar dari PPT ini. Gambar pertama menunjukkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada seekor kupu-kupu. Kemudian gambar kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan dari biji sehingga menjadi tanaman. Nah, pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada kupu-kupu bisa kalian lihat. Di situ diawali dari telur, kemudian telur menetas menjadi ulat, ulat berkembang menjadi kepompong dan akhirnya akan muncul seekor kupu-kupu. Kemudian pada gambar kedua adalah pertumbuhan dari biji, kemudian mengalami perkecambahan dan akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan. Nah, sekarang apa sih sebetulnya yang disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan itu? Baiklah, kita akan melihat pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan, berbeda atau sama. Nah, ini adalah pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah pengertian dari pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh atau proses pertambahan volume. Nah, karena di sini merupakan adanya pertambahan ukuran, maka pada pertumbuhan ini bisa dinyatakan secara kuantitatif dan sifat dari pertumbuhan adalah irreversible. Artinya, kalau sudah tumbuh tidak bisa kembali lagi ke semula. Kemudian pengertian dari perkembangan yaitu suatu proses untuk mencapai kematangan fungsi dari organisme. Kalian lihat di situ ada tanaman mangga. Gambar A menunjukkan tanaman mangga yang berumur 1 tahun. Kemudian gambar B itu tanaman mangga yang berumur sekitar 5 tahun. Nah, tentunya kalian bisa membandingkan tanaman mangga yang berumur 1 tahun dan 5 tahun. Baiklah, kita akan kita akan bahas yaitu tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu mengalami 2 tahap, yaitu ada tahap perkecambahan dan tahap pertumbuhan. Sedangkan pertumbuhan itu terdiri atas 2 macam, yaitu pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kita lihat untuk perkecambahan. Nah, pada proses perkecambahan, sebetulnya yang berkecambah itu adalah biji, maka kalian harus tahu struktur dari biji itu sendiri. Nah, pada biji yang sudah matang, yang siap berkecambah, maka di sana akan terjadi perkembangan pada bakal biji, yaitu pertama perkembangan endosperma. Endosperma itu adalah cadangan makanan. Kemudian ada perkembangan embrio atau calon individu, dan yang ketiga struktur biji yang matang. Ini adalah gambar biji jarak dan biji jagung, masing-masing mewakili tanaman monokotil dan dikotil. Nah, sekarang kita lihat perkecambahan. Tadi dijelaskan pada biji ada yang namanya bagian embrio. Nah, bagian embrio itu terdiri atas 3 bagian, yaitu radikula.
Radicula adalah calon akar atau akar lembaga. Yang kedua, kotiledon. Kotiledon adalah calon daun atau daun lembaga. Dan yang ketiga, kaulikulus atau calon batang atau batang lembaga. Nah, batang lembaga ini ada dua macam, yaitu ada epikotil, yaitu ruas batang yang di atas daun lembaga, letaknya ada di atas daun lembaga. Kemudian hipokotil, itu adalah ruas batang yang berada di bawah daun lembaga. Nah, berdasarkan letak perkecambahan ini ada dua macam, yaitu ada perkecambahan epigeal, yaitu yang terjadi pada perkecambahan pada tumbuhan dikotil. Sedangkan yang kedua, perkecambahan hipogeal, ini adalah tipe perkecambahan yang dialami oleh tumbuhan monokotil. Nah, sekarang coba kalian perhatikan perbedaan dari perkecambahan epigeal dan hipogeal. Ini adalah bagan dari perkecambahan epigeal pada kacang hijau. Biji atau kotiledon itu ada di bawah tanah. Nah, kemudian kotiledon ini pada tipe perkecambahan epigeal ini terangkat ke atas tanah, dan kemudian baru muncul atau bertunas atau berkecambah, yaitu muncul daun, sehingga kemudian tumbuh menjadi tanaman. Jadi kalau kalian lihat perkecambahan epigeal ini, biji yang semula ada di bawah tanah akan terangkat ke atas baru bertunas. Beda dengan perkecambahan hipogeal. Nah, perkecambahan hipogeal ini, kotiledon yang ada di bawah tanah ini tetap di bawah tanah pada saat berkecambah, tetap di bawah tanah. Hipo itu di bawah, ya, kotil itu epikotil. Nah, jadi kotiledon tetap ada di bawah tanah, kemudian baru muncul tunas atau epikotilnya di atas tanah. Nah, ini adalah perbedaan dari perkecambahan hipogeal dan epigeal. Selanjutnya, setelah terjadi perkecambahan, maka fase selanjutnya adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ini ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan vertikal atau pertumbuhan apikal, di mana pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan yang lurus ke atas secara vertikal, yaitu contohnya ada pada pertumbuhan primer akar, yaitu akar akan tumbuh lurus ke bawah. Kemudian yang kedua itu pertumbuhan pada batang. Kemudian kalian lihat di situ ada bagian-bagian pada akar maupun batang, ya. Yang mengalami pertumbuhan adalah jaringan yang ada di ujung-ujungnya, baik itu ujung akar maupun ujung daun, yaitu di sana banyak terdapat jaringan yang aktif membelah yang disebut dengan jaringan meristem. Kalian sudah belajar tentang jaringan pada saat kelas 11. Nah, kemudian yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini adalah terjadi oleh aktivitas dari jaringan meristem sekunder pada kambium gabus yang ada pada batang. Nah, kambium ini akan tumbuh secara horizontal atau berkembang secara horizontal, sehingga akan mengakibatkan batang ini bisa membesar. Itu pada batang yang memiliki kambium, yaitu pada batang-batang tumbuhan dikotil. Karena dia memiliki kambium, maka batangnya bisa membesar. Kenapa? Karena terdapat jaringan meristem sekunder, yaitu kambium. Beda dengan tumbuhan monokotil yang tidak memiliki kambium,
sehingga pertumbuhannya hanya secara vertikal. Jadi batang tidak bisa membesar, tetapi hanya bisa memanjang. Atau pertumbuhan primer itu adanya di ujung-ujung akar dan ujung-ujung batang. Ya, kalau batang itu tumbuhnya vertikal ke atas, sedangkan kalau pada akar vertikal ke bawah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri atas faktor genetis atau faktor keturunan dan faktor fisiologis, di mana faktor fisiologis ini dipengaruhi oleh hormon, karena hormon akan mempengaruhi fisiologis dari tumbuhan itu sendiri. Nah, nanti banyak sekali hormon-hormon yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Silahkan kalian baca di buku kalian, yaitu ada hormon auksin, ini hormon pertumbuhan, ada giberelin, ada etilen. Nah, kenapa tumbuhan itu, buah itu kalau sudah matang, nah itu bisa matang, warnanya berubah. Nah, apakah itu kita bikin? Nah, ternyata tidak, karena di dalam tubuh tumbuhan terdapat hormon yang gunanya untuk mematangkan buah, yaitu namanya hormon etilen. Kemudian ada sitokinin, kemudian asam absisat. Kenapa daun bisa gugur? Nah, itu bukan kita petik satu persatu, tapi di sana akan dipengaruhi oleh asam absisat. Kemudian ada kalin, ada asam traumalin. Silahkan dibaca sendiri. Silahkan memperbanyak hasanah ilmu melalui membaca. Nah, ini adalah faktor internal. Faktor genetis itu faktor keturunan. Maka kalau orang akan menanam sebuah tanaman, misalnya akan menanam jagung, maka dia akan mencari keturunan-keturunan atau bibit-bibit yang unggul. Karena apa? Karena ternyata faktor genetis akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang dari luar, yaitu temperatur atau suhu, kemudian cahaya matahari, air, pH dan oksigen, kemudian nutrisi. Nutrisi itu makanan. Temperatur, ada tanam-tanaman yang memang tumbuhnya itu di temperatur tertentu. Cahaya matahari juga demikian. Kemudian air, pH dan oksigen, nutrisi. Nah, itu adalah semuanya faktor eksternal dan juga faktor internal. Kemudian bagaimanakah dampak dari faktor eksternal ini? Misalnya nutrisi. Sebuah tanaman kalau kekurangan nutrisi nanti akan berakibat perkembangan dan pertumbuhan itu tidak sesuai yang kita harapkan. Misalnya ada kalian mungkin sering melihat tanaman itu kok kuning-kuning, ya, daunnya kuning-kuning misalnya. Oh, ternyata di sana banyak mengandung Fe atau apa. Nah, itu silakan di buku banyak disebutkan, karena nutrisi ini nanti banyak, ada yang memang banyak digunakan atau dibutuhkan, dan ada yang hanya sedikit dibutuhkan. Nah, itu kalian pelajari sendiri pada buku. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dan juga tadi Ibu sudah jelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Nah, kita nanti akan lanjutkan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tapi sebelum kita lanjutkan, nanti Ibu kasih beberapa soal untuk mereview
apakah keterangan ibu dan juga belajar kalian sudah bisa menyerap dari apa yang sudah disampaikan. Sekian dulu untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita akhiri, besok kita lanjutkan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.